Oke, selamat siang Ibu Christine dan teman-teman sekalian. Saya William Henry Sentosa, mahasiswa BLK dari kelas F. Pada hari ini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai reksadana. Langsung aja ya kita ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke, saya akan menjelaskan mengenai reksadana. Pertama-tama, ketika orang mendengar reksadana, pasti mereka akan berpikir, apa itu arti reksadana? Kenapa harus reksadana? Dan apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari reksadana? Saya akan menjelaskan mulai dari poin pertama, yaitu apa itu reksadana. Reksadana ialah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya dana tersebut diinvestasikan kembali oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek dalam bursa efek. Lalu, yang kedua adalah mengapa kita harus memilih reksadana. Reksadana tersebut itu cocok bagi investor yang memiliki banyak keterbatasan, seperti keterbatasan waktu, keterbatasan dana, keterbatasan informasi, dan pengetahuan investasi yang terbatas. Karena dana yang ditempatkan dikelola oleh manajer investasi. Dalam reksadana, investor bisa menyerahkan pengelolaan investasi kepada ahlinya. Mereka tidak perlu lagi repot melakukan analisa dan mengelola portofolio. Semuanya diserahkan kepada manajer investasi. Berikutnya adalah beberapa dari manfaat reksadana. Reksadana memiliki beberapa manfaat. Instrumen ini mampu mengurangi risiko investasi karena disebarkan pada berbagai produk investasi, atau dapat disebut diversifikasi. Tetapi bukan berarti reksadana itu bebas dari risiko. Untuk itu, investor tetap perlu mempelajari berbagai risiko produk ini. Lalu keuntungan lainnya dari reksadana adalah seperti kemudahan investasi, diversifikasi, informasi yang transparan, likuiditas investasi, dan keringanan pajak. Ternyata reksadana juga memiliki banyak jenis yang berbeda-beda. Apa sajakah jenis-jenis itu? Jenis tersebut dibagi berdasarkan kelompok-kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan komposisi portofolio efek. Dan yang kedua adalah reksadana juga dibagi lagi berdasarkan bentuk atau tipe. Reksadana berdasarkan komposisi portofolio efek dibagi menjadi 5, yaitu reksadana saham dan indeks. Yang kedua reksadana berimbang, yang ketiga reksadana pendapatan tetap, yang keempat reksadana terproteksi dan penjaminan, dan yang terakhir adalah reksadana pasar uang. Lalu berdasarkan bentuk atau tipe, reksadana dibagi lagi menjadi 2. Apa sajakah itu? Isinya adalah reksadana perseroan terbatas dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif atau dapat disebut KIK, yang mana dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu reksadana terbuka dan tertutup. Sekarang kita kembali ke reksadana berdasarkan kelompok posisi portofolio efek. Yang pertama adalah reksadana saham dan indeks. Reksadana saham dan indeks itu merupakan portofolio efek yang minimal 80%-nya berbentuk saham. Sedangkan reksadana berimbang adalah portofolio efek terdiri dari saham, obligasi, pasar uang. Reksadana pendapatan tetap terdiri dari portofolio efek yang minimal 80%-nya berbentuk obligasi. Sedangkan reksadana terproteksi dan penjaminan merupakan portofolio efek 80% sampai 100% berbentuk obligasi. Yang terakhir, reksadana pasar uang merupakan portofolio efek yang keseluruhannya merupakan instrumen pasar uang. Lalu kita lanjut ke reksadana berdasarkan bentuk atau tipe. Dibagi menjadi 2. Reksadana perseroan terbatas, yaitu di mana perusahaan penerbit menghimpun dana dengan menjual saham, yang kemudian selanjutnya dana dari hasil penjualan tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal ataupun pasar uang. Berikutnya yang kedua, reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, yaitu merupakan kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian yang mewakili legalisasi dari pemilik unit penyertaan atau investor. Selain itu, masih ada lagi, yaitu reksadana konvensional, dan reksadana syariah. Reksadana konvensional itu adalah berisikan portofolio aset yang terdiri dari obligasi, saham, dan instrumen pasar uang konvensional.
Lalu tidak diperlukannya lagi Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam pengelolaannya. Lalu yang reksadana syariah merupakan isi portofolio aset terdiri dari sukuk, saham, dan instrumen pasar uang syariah. Juga diperlukan DPS dalam pengelolaannya. Lalu yang reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif itu kan dibagi menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Reksadana terbuka itu adalah reksadana yang selalu siap untuk membeli kembali apabila dibeli kembali, apabila investor akan menjual dan dapat dimiliki kapan saja sesuai dengan nilai aset bersih per unit. Sementara reksadana tertutup yaitu reksadana yang apabila investor akan menjualnya dapat langsung melalui bursa sesuai dengan harga yang terbentuk antara permintaan dan penawaran. Berikutnya adalah, sekarang kita sudah mengetahui berbagai manfaat dari reksadana yang tentu sangat berguna dan membantu. Tapi pasti ada risikonya juga dong. Tentu ada risikonya. Apakah itu risikonya? Oke, saya akan jelaskan. Risikonya itu sebenarnya ada banyak, tapi saya hanya mengambil 5 saja. Sebagai contoh, yang pertama adalah keuntungan yang tidak dijamin, kedua adalah risiko likuiditas, yang ketiga adalah risiko inflasi, yang keempat, ini salah ya, maksudnya ini yang keempat, ini typo. Yang keempat itu risiko umum pasar modal, dan yang kelima itu risiko manajer investasi. Lalu, yang pertama itu kan keuntungan tidak dijamin. Itu maksudnya investor itu harus menyadari bahwa dengan berinvestasi di reksadana tidak ada jaminan untuk mendapatkan pembagian keuntungan, dividen, ataupun kenaikan modal investasi. Lalu yang kedua yaitu risiko likuiditas. Risiko likuiditas itu dapat didefinisikan sebagai seberapa mudah sebuah efek dapat dijual pada atau mendekati nilai wajarnya, tergantung pada volume yang diperdagangkan di bursa. Yang berikutnya, yang ketiga adalah risiko inflasi. Risiko inflasi itu risiko yang merupakan potensi kerugian daya beli investasi. Dapat terjadi kenaikan rata-rata harga konsumsi. Lalu yang risiko umum pasar modal itu adalah risiko yang pada umumnya yang dapat dipengaruhi dari berbagai banyak faktor. Faktor tersebut sebagai contoh adalah faktor dari global, regional, atau perkembangan ekonomi nasional. Lalu kebijakan pemerintah atau kondisi politik, pergerakan suku bunga secara umum, sentimen investor yang meluas, ataupun guncangan eksternal. Misalnya itu bencana alam, perang, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah risiko manajer investasi. Risiko manajer investasi itu adalah kinerja setiap reksadana sangat tergantung antara lain pada pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan teknik, serta proses investasi yang diterapkan oleh manajer investasi. Dan setiap kekurangan dari syarat tersebut akan berdampak buruk pada kinerja reksadana sehingga akan merugikan investor. Karena investor itu sudah menitipkan pada manajer investasi. Yang mana ya itu juga ada risikonya di manajer investasi itu. Itu sangat mempengaruhi keuntungan atau profit yang dapat kita peroleh. Sekian penjelasan singkat saya mengenai reksadana. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan memberikan gambaran pada orang mengenai apa itu reksadana, serta manfaatnya, juga jenis-jenisnya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Ya, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai reksadana. Semoga dari penjelasan singkat saya ini, orang-orang akan mendapat gambaran lebih jelas mengenai apa itu reksadana dan kegunaan-kegunaannya. Terakhir, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan.